Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wal izzata lillah. Fassalatullahi wa salamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada saat ini saya akan bercerita tentang hal yang berkaitan dengan di antara orang-orang Islam yang kemudian menjadi penghuni neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan semua makhluknya di padang mahsyar, lalu Allah putuskan siapa di antara mereka yang akan menjadi penghuni surga dan mereka yang akan menjadi penghuni neraka. Orang-orang yang diputuskan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni surga, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggiring mereka dengan sangat lemah lembut. Sementara mereka yang menjadi penghuni neraka, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret mereka dengan begitu sadisnya. Dan ternyata di antara para penghuni neraka, selain orang-orang kufar, ada juga orang-orang muslim yang di dalam hadis Rasul dikatakan wahum min ahlil kiblati. Mereka adalah orang-orang Islam yang dulu di dunia pernah dahinya menyentuh sejadah, badannya pernah menghadap kiblat, menunaikan sholat yang 5 waktu. Tetapi lalu kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang Islam di dalam neraka bersama orang-orang kafir, ternyata di antara mereka orang-orang kufar dan orang muslim ini, mereka saling mengenal. Ya mungkin karena mereka di dunia pernah bertetangga barangkali, atau mereka pernah terlibat di dalam sebuah usaha barangkali, atau mereka pernah menjadi partner bisnis dan lain sebagainya. Tatkala orang-orang kafir ini mengenal orang muslim di dalam neraka, mereka bertanya seakan-akan memperolok. Kata mereka, alastum muslimina, bukankah kalian itu adalah orang-orang yang beragama Islam, yang dulu di dunia melaksanakan sholat, melaksanakan amal-amalan yang lain, yang kalian bela agama kalian, yang akan menjamin kalian menjadi penghuni surga? Wa kaifa surna ma'ana fil jannah, lalu kenapa kalian bersama kami di neraka? Mana Islam yang kalian peluk? Mana Islam yang katanya menjamin kalian, menyelamatkan kalian di neraka? Kalau kami ya pantas, kami tidak meyakini Islam, kami tidak pernah percaya dengan Islam. Tapi kalian, itulah yang diperolok-olok oleh orang kafir terhadap orang-orang muslim yang menjadi penghuni neraka. Apa kata orang-orang Islam? Na'am, nahnu muslimuna
walakin adzabna dzamban kabira. Benar, kami ini adalah orang-orang muslim, orang yang pernah sujud kepada Allah, tetapi kami telah melaksanakan dosa-dosa besar yang dosa itu belum sempat kami taubati, sehingga Allah akan membersihkan kami di neraka akibat dosa yang belum sempat kami taubati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar hal itu, spontan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencari orang-orang muslim yang ada di neraka agar mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian malaikat turun ke dalam neraka mencari orang-orang muslim, mencari umat Nabi Muhammad SAW yang masih di dalam dadanya tertanam iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam neraka. Melihat kejadian itu, orang-orang kafir sangat menyesal. Ternyata orang-orang Islam hatinya di dalam dadanya tertanam iman, walaupun mereka menjadi penghuni neraka, kelak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama, sebesar apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jika masih tertanam iman di dalam diri kita, insya Allah kita akan diangkat menjadi penghuni surga. Walaupun sebelumnya kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di neraka. Kemudian yang kedua, ternyata surga itu adalah, kalau bisa diibaratkan, ibarat lemari yang bersih. Lemari hanya ditempati oleh pakaian-pakaian yang bersih. Pakaian-pakaian yang kotor sebelum masuk ke dalam lemari harus dicuci terlebih dahulu. Begitu juga dengan surga. Surga hanyalah menjadi tempat-tempat bagi orang-orang. Surga hanyalah akan menjadi tempat orang yang bersih dari dosa. Jika kita memiliki dosa yang belum sempat kita tobati, maka kita akan menjadi penghuni neraka dulu sebelum kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan menjadi penghuni surga. Terima kasih. Mudah-mudahan cerita ini menjadi iktibar bagi kita, sehingga kita tetap mempertahankan iman yang ada di dalam dada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kaifa surna ma'ana finnar. Lalu bagaimana ceritanya bisa kalian bersama kami di neraka? Sedangkan Islam, kata kalian, adalah agama yang akan menjamin kalian menjadi penghuni surga. Lalu dijawab oleh orang-orang muslim yang menjadi penghuni surga, ya, kami adalah orang-orang Islam. Kami ahlul kiblat, orang yang pernah sujud menghadap kiblat, menghadap Allah. Walakinnana adzabna dzamban kabira. Tetapi kami ketika di alam dunia pernah melaksanakan dosa besar, dan dosa itu dapat kami taubati, sehingga kami harus mempertanggungjawabkan itu di dalam neraka bersama kalian. Setelah mendengar kejadian tersebut,
Kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat agar turun ke neraka mencari orang-orang yang di dalam hatinya masih tertanam iman dan Islam, agar diangkat dan dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Melihat kejadian tersebut, orang-orang kafir sangat menyesal. Mereka menyesal kenapa di dunia tidak meluk agama Islam. Karena mereka melihat ketika orang-orang Islam dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita, seberapapun dosa yang kita lakukan, pertama, kita harus segera bertaubat. Yang kedua, iman yang sudah tertanam di dada kita, itu harus kita pertahankan sebaik-baiknya sampai akhir hayat. Walaupun kita adalah orang pendosa, walaupun kita ahli maksiat, tapi masih ada harapan bagi kita untuk menjadi penghuni surga, asalkan iman kita dibawa sampai maut, dibawa sampai meninggal dunia. Itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.